Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Family Laslos. Bertemu lagi dengan saya Fani Ramadhani. Dan saya ditemani sama Mas Woto seperti biasa. Dan bagaimana buat Mas Woto kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik juga, Mas. Oke teman-teman, jadi saya mendatangi tempat yang waktu itu saya bertemu dengan orang rimba ya teman-teman. Posisi saya tidak jauh dari permukiman warga, sekitar jarak 1 kiloan ya Mas ya. Dan di tempat ini kayaknya memang udah ada markas si orang hutan itu ya Mas. Si orang hutan itu katanya masuk ke permukiman warga teman-teman. Dan dia tuh keluar ketika mau maghrib. Dan kalau dikejar tuh langsung larinya cepet banget Mas. Dan katanya si orang rimba itu masuk ke permukiman warga karena dia tuh mungkin kelaparan Mas. Jadi di dalam hutan atau di perkebunan warga itu udah nggak ada stok makanan buat si orang rimba itu. Jadi dia terpaksa masuk ke permukiman untuk ya kayak ngambil makanan gitu Mas. Dan di sini saya bukan bermaksud jahat ya teman-teman, bukan bermaksud untuk menangkap si orang rimba atau berkelahi lagi dengan si orang rimba. Jadi di sini saya berniat baik Mas. Jadi saya mau mencari orang rimba itu, apakah benar-benar dia masih suka berkeliaran gitu. Dan memang kalau memang si orang rimba itu masuk ke dalam permukiman warga karena kelaparan, pasti nanti saya kasih makan teman-teman. Saya udah siapkan makanan buat si orang rimba itu, dan semoga dia suka ya teman-teman, karena dia tuh keluar ke permukiman warga Mas, masuk ke permukiman warga tuh nggak buat rusuh sih Mas, cuma orang-orang yang ada di situ takut ada orang rimba masuk gitu. Jadi dia seperti orang kubu Mas, dia masuk ke permukiman untuk gimana ya, kayak minta-minta gitu, kayak ada ubi terus diambil, terus ada pisang diambil. Sebenarnya dia nggak bikin onar sih, cuma dia cari makanan aja, memang karena dia lapar dan nggak ada stok makanan lagi di hutan. Dan di sini saya mau mencari, semoga saya bisa bertemu dengan si orang rimba itu, dan semoga niat baik saya lancar ya Mas ya. Astagfirullahaladzim. Gimana Mas Oto? Ready Mas? Ready Mbak Fani? Ready ya. Baca bismillah dulu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Asgu Mas. Ini Mbak Fani. Kamu kenapa sih Mas? Kenapa sih Mbak Fani? Jebol. Ada apa dengan saya Mbak Fani? Nggak apa-apa. Saya hanya sedikit makan Mbak Fani. Aku gimana lagi Mbak Fani? Enggak lah. Tempat masih sama ya teman-teman, rimbun ya, memang jarang banget dirawat sama warga yang sering berkebun di sini. Tapi katanya ya Mas ya, si orang rimba itu hanya keluar satu Mas. Jadi yang masuk ke permukiman itu satu. Nah di sini saya tuh tanda tanya besar ya teman-teman. Biasanya kalau orang pedalaman, orang rimba, suku-suku pedalaman pasti dia berkelompok ya Mas ya. Tapi kenapa dia hanya keluar ke permukiman warga itu cuma satu? Jadi di sini saya tanda tanya, apakah dia itu kehilangan kelompoknya Mas, kehilangan jejak dan ditinggal sama kelompoknya, terus dia sendirian di sini? Apa gimana sih, juga kurang paham. Ini dimasukin ke logika ya teman-teman ya. Nggak masuk angin dong kalau dia sendirian, jelas dia berkelompok dan jelas ada markasnya. Iya Mas, nggak masuk akal. Dan apa ya, dia keluar ke permukiman nekat sendirian dan cuma satu yang keluar, kan nggak mungkin ya, nggak masuk angin juga. Mungkin masuk akal. Iya masuk akal. Mungkin ya ada yang dia tuh tertinggal lah intinya sama rombongannya lah. Astagfirullahaladzim. Bau bunga Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak itu ya teman-teman, nggak fokus ke yang gaib dulu. Di sini memang kita membantu si orang rimbanya. Dia juga sama-sama makhluk Tuhan. Saya takut dia mati kelaparan ya. Mas foto fokus nggak Mas? Fokus Mbak Fani. Fokus ya. Mbak Fani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
kita mencoba izin dulu ya teman-teman. Apa ini? Kertas. Kertas mas, tas apa entah. Jangan dibuang dong, kita nggak boleh buang sembarangan mas. Masukin saku aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tempatnya rimbun banget teman-teman. Biasanya orang rimba itu suka di tempat yang sebenarnya dia kalau mendirikan markas itu nggak di tempat yang rimbun teman-teman. Dia tuh apa ya? Aduh. Benar-benar. Kok Bapak ini lepas sepatu Bapak ini? Ada semut. Maaf teman-teman. Biasanya dia tuh mendirikan markas di tempat-tempat yang terang sebenarnya, yang nggak banyak apa ya, banyak rumputnya. Tapi ini rimbun banget. Saya juga bingung cara manggilnya tuh gimana. Apa nanti mungkin ya kalau kita teriak-teriak dia bakal dengar suara kita ya mas ya? Bapak ini yakin? Ya coba aja kita assalamualaikum ya. Nanti dikira kita nantang lagi. Nggak mungkin lah, dia pasti tahu kalau niat kita di sini baik. Coba saya ulurkan kata-kata assalamualaikum supaya dia dengar suara kita mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nanti malah yang nyaut malu gaib yang ada di sini mas. Banyak banget sebenarnya teman-teman. Kan dia kan seenggaknya maksudnya dengar suara kita loh. Masa kita harus bengok-bengok bilang, "Wah, orang rimba kamu di mana?" Nanti dikira nantangnya, mendingan kita bilang assalamualaikum gitu loh. Maksud saya tuh gitu. Seperti orang gila gitu. Masa saya harus bilang, "Oh, orang rimba kamu di mana?" Kan nggak masuk akal lah mas. Dia juga mungkin nggak tahu bahasa kita. Lebih baik kita mengurutkan assalamualaikum. Mungkin. Assalamualaikum. Keluar. Di mana kamu? Nih mas. Ya mungkin patut aja ya dia itu keluar dari hutan. Ya gini nih teman-teman, kayak udah habis aja. Kayak makanan-makanan yang ada di sini tuh memang tumbuhannya udah mulai kering ya mas ya. Karena mungkin di sini nggak terawat ya mas ya. Cuma ada daun ubi kayak gini, mana dia mau mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Astagfirullahaladzim mas. Tadi saya lihat seperti bola api besar banget mas di depan. Mas ada bola api mas di situ mas tadi mas, besar banget teman-teman. Ini malah yang keluar bukan yang kita cari. Iya udah mengecil mas, menghilang gitu. Ini yang saya cari malah nggak ketemu, malah saya bertemu dengan makhluk penunggu di sini mas. Jadi di sini memang lumayan mistis tempatnya. Memang banyak sekali sosok tapi masih jauh mas. Memang ada kerajaannya, jadi si sosok itu bersarang di satu kerajaan mas. Jadi nggak berkeliaran di kayak di pinggir-pinggir sini tuh enggak. Jadi ada kerajaannya dan kita lumayan jauh juga. Cuma auranya udah sampai ke sini ya teman-teman. Dan tadi tuh bola api yang tadi saya lihat itu kayak gimana ya, kayak cara dia untuk mengganggu kita gitu mas. Jadi mereka tahu kalau kita ada di sini dan mau nggak mau kita nggak usah menghiraukan dulu ya teman-teman. Kita fokus nyari ke si orang yang orang hutan yang kita cari. Boleh dilihat lagi ya teman-teman ya, memang keadaan seperti ini. Jadi wajar aja kalau si orang hutan itu masuk ke permukiman warga dan mungkin cari makan ke kebun-kebun seperti ini makanya. Mungkin seperti itu. Sebenarnya dia nggak makan nasi ya. Dia tuh makannya tuh kayak yang hasil dari hutan-hutan sih sebenarnya mas. Kayak makan buah-buah yang di hutan, terus makan apa ya, hewan-hewan yang bisa dimakan di hutan gitulah, kayak burung atau apalah yang dimakan gitu mas. Seperti babi kan biasanya dia makan babi juga. Ini nggak mungkin dia minta-minta nasi gitu teman-teman. Dia nggak kenal nasi ya. Paling dia makannya singkong ya mas ya. Kalau di hutan nggak mungkin ada ubi jalar ya teman-teman. Dan dia juga nggak mengenal masakan-masakan enak. Sebenarnya warganya tuh harusnya jangan nangkep sih sebenarnya. Ya kayaknya diain aja gitu, kayak naruh pisang atau naruh apalah gitu di satu titik yang memang sering buat lewat si orang rimba itu mas.
Jadi biar dia enak ngambilnya gitu. Jadi kita nggak usah takut ya sebenarnya. Ya mungkin ya kayak orang itu kan bisa parno aja ya Mas ya, ngelihat itu orang kok kayak bukan orang gitu, gimbal, terus nakutin lah ya, nggak mandi juga, bau. Jadi mungkin mereka jauhin aja gitu, takut mending ditinggal pergi. Dan sebagian orang juga cuek ya, bodo amat, sesama manusia biasa aja mereka cuek, apalagi kayak ke orang yang di pedalaman gitu teman-teman. Jadi ya memang kita harus peka-pekaan aja ya teman-teman, karena kita sama-sama makhluk Tuhan, jadi kita saling membantu ya. Dan sekali lagi jangan mikir saya ini menantang ya teman-teman, ini saya ingin bertemu, dan kalau memang dia benar-benar kelaparan kita kasih makan nanti. Dan kalau bisa sih ya Mas ya, Bekal saya kita ini Mbak Fani. iya yang buat makan. Dan ini apa namanya ya, kalau bisa ya Mas ya kita bawa pulang dia Mas, kita mandiin, kita bersihin, dan kita masukin ke satu yayasan yang atau rumah sakit yang bisa bikin dia tuh kayak manusia biasa gitu. Sebenarnya dia kayak kita Mas, cuma jadi kehidupan dia di hutan yang bikin dia tuh seperti itu. Jadi dia punya bahasa sendiri. Nanti kan kalau lama-lama dia bergabung sama kita yang layaknya manusia biasa ya Mas ya, pasti dia tahu bahasa kita, dan tingkah-tingkahnya juga udah sama kayak kita gitu Mas. Tapi ya 99% dia nggak mau ya teman-teman, karena dia udah mungkin udah puluhan tahun hidup di hutan. Jadi ya mereka nggak mengerti apa yang budaya kita gini lah. Dia budayanya di hutan ya ngawur Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tempat lumayan banyak makanan ya. Dulu-dulunya ya mungkin, atau kemarin-kemarin banyak makanan. Jadi saya rasa ini nggak jauh dari sini mungkin ada markasnya ya Mas. Dan saya ini belum pernah menjumpai markasnya si orang rimba itu seperti apa. Dan coba Mas Soto cek Mas. Nggak ada ya. Oke teman-teman, kita langsung lanjut jalan aja. Semoga berhasil bisa bertemu dengan si orang rimba itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, woi keluar. Di mana kamu? Keluar. Saya di sini hanya untuk menolong kamu. Jangan berprasangka kalau saya tuh berbuat. Astagfirullahaladzim Mas. Mas itu Mas. Apa itu Mas? Atuh Mas. Mas udah. Nanti dia kabur Mas. Nanti dia kabur Mas. Nanti dia kabur. Kejar Mas. Astagfirullahaladzim. Kemana dia Mas? Tadi ke atas Mbak Fani. Kemana dia Mas? Jangan berisik Mas. Nanti malah dia takut dikira kita ngejar-ngejar mau berbuat jahat Mas. Pelan-pelan aja Mas. Astagfirullahaladzim. Mana dia Mas? Cek Mas, cek lagi Mas, cek Mas. Cek Mas sekeliling Mas. Cek sekeliling. Duh, ini lampunya kamu nggak begitu terang Mas. Besok ganti ya Mas ya. Kita jadi sulit nih. Akhirnya Mbak Fani udah mulai redup Mbak Fani. Loh, udah nggak ada teman-teman. Nggak ada ya. Astagfirullahaladzim. Itu apa Mas? Mas? Mana Mbak Fani? Nggak ada apa-apa tuh Mbak Fani. Cek lagi. Mana Mbak Fani? Tadi di situ Mas, saya seperti melihat ada sesuatu yang bergerak. Coba cek Mas. Cek Mas, takutnya ada hewan buas loh di sini loh Mas. Kita harus juga waspada loh. Nggak ada apa-apa tuh Mbak Fani. Harus waspada. Mas itu apa Mas? Mas itu Mas. Mas, di bawah Mas. Cepat Mas. Astagfirullahaladzim. Cepat Mas. Ada tuh Mas. Ayo Mas. Astagfirullahaladzim. Kemana dia Mas? Ayo Mas, kita lari Mas. Cek Mas. Cek Mas. Mungkin pergerakan kita bikin dia takut Mbak Fani. Iya, makanya tadi saya bilang kita nggak usah terburu-buru tadi ngejarnya, biar dia tuh nggak gugup gitu teman-teman. Malah kita yang kehilangan jejak nih sialan. Cok. Sama-sama Mbak Fani. Jangan ke semak-semak banget Mas, takut masih ada
hewan-hewan yang buas di sini atau ular-ular. Astagfirullahaladzim, kemana dia mas? Astagfirullahaladzim. Ada sungai kecil ini. Ngos-ngosan saya mas. Aduh teman-teman. Ini pakai teriak-teriak dari kabur kah? Maksudnya saya kaget. Tak kira apa yang bergerak, malah si orang rimba itu teman-teman. Itu gesit banget teman-teman. Kalian kalau bertemu dengan orang rimba itu, aduh gesit banget. Aduh saya itu mas sesak nafas nih. Terus gimana nih bapaknya? Aduh mungkin kita break dulu ya, maksudnya kita makan dulu, kita isi tenaga nanti. Bekal kita buat kasih makan gitu. Kan kita masih ada mie juga, kita bikin mie dulu, terus kita minum yang cukup 20 menit ya, cukup ya, 20 menit untuk istirahat. Kita lanjut nanti dan sebaiknya nanti kita kayak, saya nggak mampu loh untuk cari sendiri teman-teman. Karena apa? Dia kan kayak laki-laki ya mas ya, si orang rimbanya ya, saya perempuan, jadi saya kalau ngejar dia tuh kayak nggak mampu gitu. Nanti kalau Mas Woto yang ngejar, yang megang kamera siapa? Jadi kalau bisa nanti kita hubungi Mas Gus Dur ya, kalau dia bisa suruh ke sini. Berarti kita nggak 20 menit breaknya ya mas ya, ya sekitar ya nunggu Mas Gus Dur datang. Tapi kalau nggak bisa ya terpaksa kita cari berdua ya mas. Oke teman-teman, kita mau break dulu sambil nunggu kabar dari Mas Gus Dur, nanti biar kita cari sama-sama karena saya merasa nggak mampu gitu nyarinya. Dan ini saya tutup dulu, kalau ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan, tunggu pencarian orang rimbanya selanjutnya ya teman-teman. Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mas.